Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya, Misteri Lubang Hitam. Mengapa cahaya pun tak bisa kabur? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener bikin penasaran. Pernah kepikiran gak sih, gimana jadinya kalau ada objek di alam semesta ini yang saking kuatnya, sampai-sampai hal tercepat yang kita tahu, yaitu cahaya aja, gak bisa lolos dari dia. Ini tuh benar-benar paradoks kosmik yang paling epik. Banyak banget dari kita yang mikir, oh lubang hitam itu semacam vakum linear raksasa yang nyedot debu di luar angkasa, kan? Padahal, nyatanya nggak gitu. Mekanismenya jauh lebih elegan dari itu, tapi ya jauh lebih nyeremin juga. Misteri sang penelan cahaya. Jadi, kalau kita bedah sampai ke intinya, apa sih sebenarnya lubang hitam itu? Singkatnya, ini tuh sebuah area di luar angkasa di mana tarikan gravitasinya bener-bener nggak bisa dihindari. Saking kuatnya, materi atau benda apapun yang udah terlanjur masuk yang nggak bakal bisa keluar lagi. Melengkungkan ruang waktu. Nah, pertanyaannya, dari mana asal kekuatan gravitasi yang se-ekstrim ini? Buat ngejawab ini, coba kita putar waktu sebentar ke tahun 1915. Saat itu, Albert Einstein bikin gebrakan yang ngubah total cara kita paham soal gravitasi, lewat teori relativitas umum miliknya. Sebelum ada teori ini, kita tuh cuma pegangan sama mekanika klasiknya Isaac Newton, yang ternyata gagal ngejelasin benda-benda yang geraknya super cepat mendekati laju cahaya, atau di medan gravitasi yang super ekstrim. Nah, Einstein ini bawa ide yang gila banget di masanya. Dia bilang, gravitasi itu bukan sekedar gaya tarik kayak magnet yang kita bayangin sebelumnya. Lebih dari itu, gravitasi adalah efek dari melengkungnya jalinan ruang dan waktu. Biar gampang, coba kalian bayangin alam semesta kita ini kayak selembar kasur busa. Kalau kalian taruh benda yang berat dan padat banget di atas kasur busa itu, pasti kasurnya bakal melengkung ke bawah dan bikin cekungan yang dalam banget kan? Nah, persis kayak gitu cara bintang raksasa yang mati ngelengkungin ruang dan waktu di sekitarnya. Semakin besar masanya tapi dipaksa masuk ke ukuran yang amat kecil, cekungan ruang waktu yang tercipta bakal makin curam dan dalam. Dan karena lengkungan ini udah terlampau ekstrim, konsep arah keluar yang biasa kita pahami di bumi itu udah nggak berlaku lagi. Di sana, semua jalan yang mengarahnya ke dalam. Secara harfiah nih, semua kemungkinan jalur fisik yang bisa dilewatin sama partikel cahaya buat kabur, itu dibengkokkan sedemikian rupa sampai arahnya malah nunjuk balik lagi ke dalam. Jadi, cahaya itu bukannya tiba-tiba dicegat atau ditahan sama tembok fisik, bukan. Tapi ruangnya itu sendiri yang bikin usaha buat kabur jadi suatu hal yang mustahil secara hitung-hitungan matematika. Anatomi lubang hitam. Sekarang, kalau kita berani nekat jalan lebih dekat lagi, apa sih yang sebenarnya sembunyi di balik kegelapan yang pekat itu? Pertama-tama, kita bakal ketemu sama yang namanya event horizon atau horizon peristiwa. Ini adalah garis batas absolutnya. Kalian bisa anggap titik ini sebagai titik tanpa harapan untuk kembali. Begitu kalian, atau bahkan seberkas cahaya sekalipun, ngelewatin ambang batas ini, kelar. Kecepatan yang kalian butuhin buat bisa lolos dari tarikannya itu udah ngelampauin batas kecepatan tertinggi di alam semesta, yaitu kecepatan cahaya itu sendiri. Dan karena kita tahu nggak ada yang bisa melaju lebih cepat dari cahaya, ngelewatin event horizon sama aja kayak divonis terjebak selamanya di dalam sana. Terus, gimana kalau kita terus jatuh sampai ke dasar terdalamnya? Nah, di situ kita bakal nyapa yang namanya singularitas. Di titik inilah segalanya jadi makin, wah, nyeremin banget. Singularitas ini adalah titik pusat di mana seluruh sisa materi dari bintang yang mati itu dihancurin dan ditekan paksa ke dalam satu titik yang amat sangat kecil, dengan kepadatan dan gravitasi yang benar-benar nggak terhingga. Di titik kecil inilah, semua hukum fisika kuantum dan relativitas yang mati-matian kita pelajari selama ini hancur berantakan, udah nggak berlaku lagi. Tapi ada yang menarik nih. Biarpun singularitas dan event horizon ini kedengarannya super rumit, sebenarnya ada kesederhanaan di baliknya. Menurut hukum fisika yang namanya no-hair theorem atau teorema tanpa rambut, lubang hitam itu bisa dijelasin seutuhnya cuma pakai 3 parameter dasar. Apa aja? Massa, rotasi atau putaran, dan muatan. Udah itu aja, benar-benar sesederhana itu. Cuma butuh 3 variabel matematika ini buat mendeskripsikan sifat-sifat fisik dari sang monster kosmik ini secara menyeluruh. 3 kelas lubang hitam. Oke, kita udah tahu gimana cara kerjanya. Sekarang coba kita zoom out sedikit buat ngelihat skala alam semesta dan berbagai ukuran dari objek-objek eksotis ini. Secara garis besar, lubang hitam ini dibagi jadi 3 kelas utama. Pertama, ada lubang hitam bermassa bintang atau stellar mass. Ini bisa dibilang bayi-bayinya lubang hitam yang lahir dari ledakan supernova bintang besar. Masanya itu sekitar 3 sampai puluhan kali lipat massa matahari kita. Terus yang kedua,
ada lubang hitam bermassa sedang. Dan di kelas terberat, kita punya raksasanya, yaitu lubang hitam supermasif. Ini yang masanya bisa ratusan ribu sampai miliaran kali lipat dari matahari kita. Objek supermasif ini itu ibarat jangkar raksasa yang mendaliin dan duduk manis di pusat hampir semua galaksi di luar sana. Coba lihat angka 7 miliar ini. Ini bukan angka sembarangan loh. Angka ini mewakili massa lubang hitam supermasif yang ada di galaksi raksasa Messier 87 kalau dibandingin sama matahari kita. 7 miliar. Bayangin aja, 7 miliar bintang yang ukurannya segede matahari kita, digabungin jadi satu benda, ditaruh di tengah-tengah sebuah galaksi. Masuk akal nggak tuh? Ini adalah angka yang benar-benar bikin kita sadar kalau kita ini cuma debu kecil di alam semesta. Bukti observasi nyata. Nah, dari tadi kita ngomongin teori melulu. Terus, gimana ceritanya ilmuwan bisa ngebuktiin kalau raksasa tak kasat mata ini beneran eksis? Kita flashback dikit ke jejak penemuannya ya. Semua ini berawal jauh di tahun 1783 waktu John Michell ngasih ide soal bintang gelap. Terus muncul terobosan luar biasa dari Einstein di tahun 1915. Setahun habis itu, di 1916, orang jenius bernama Karl Schwarzschild berhasil mecahin persamaan matematika Einstein dengan cerdas buat ngebuktiin kalau lubang hitam itu mungkin banget ada. Tapi bukti pengamatan nyatanya baru benar-benar muncul puluhan tahun kemudian di tahun 1971. Waktu itu, para ilmuwan nangkap pancaran sinar X dari sebuah bintang biru yang geraknya aneh. Bintang itu kelihatan ngorbitin sesuatu yang nggak kelihatan. Bukti observasi nggak langsung inilah yang akhirnya memicu perburuan puluhan tahun selanjutnya. Dan perburuan panjang itu akhirnya mencapai puncaknya di bulan April 2019. Sebuah tim kolaborasi gede bernama Event Horizon Telescope atau EHT yang pakai banyak teleskop radio di seluruh dunia secara sinkron berhasil ngelakuin hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Mereka sukses memotret siluet bayangan lubang hitam supermasif secara langsung. Foto ini seolah ngebuktiin semua omongan Einstein seabad sebelumnya. Di foto itu kita bisa lihat gas plasma yang panas banget nyala terang, muterin kegelapan pekat dari pusatnya. Merinding banget kan? Misteri radiasi dan entropi. Luar biasa ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita akhiri penjelasan ini, saya mau ngenalin satu konsep terakhir yang menurut saya paling mind-blowing. Ternyata, lubang hitam itu nggak sepenuhnya 100% hitam. Balik lagi ke tahun 1974, ilmuwan jenius Stephen Hawking ngejuin teori yang bikin gempar dunia fisika. Dia bilang ada ketidakstabilan kuantum yang terjadi persis di tepian horizon peristiwa, ruang hampa. Nah, ketidakstabilan ini ngebikin radiasi spektrum thermal bocor keluar. Karena lubang hitam ini memancarkan radiasi, yang sekarang kita kenal sebagai radiasi Hawking, maka pelan-pelan massa mereka itu bakal terus berkurang. Memang sih butuh waktu miliaran tahun lamanya, tapi pada akhirnya lubang hitam raksasa ini bakal menyusut, menguap, dan akhirnya menghilang. Ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang mengejutkan. Lubang hitam itu ternyata punya suhu dan entropi. Mereka bukan cuma sekedar objek gravitasi, tapi juga mesin mekanika yang taat sama hukum termodinamika secara utuh. Buat yang belum tahu, entropi itu simpelnya adalah ukuran hilangnya informasi dan bertambahnya kekacauan dalam sebuah ruang. Dan nyatanya, alam semesta kita memang selalu bergerak menuju peningkatan entropi yang lebih besar. Tapi, teori penguapan ini justru ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar provokatif. Kalau misal ada lubang hitam kuno yang pelan-pelan menguap sampai habis gak bersisa, terus apa yang terjadi sama semua memori atau informasi dari bintang, planet, dan debu yang pernah dia telan di masa lalu? Apakah informasi itu ikut kehapus dari realitas alam semesta, yang mana itu dilarang keras sama hukum kuantum, ataukah tersimpan di dimensi lain? Inilah yang sekarang kita kenal sebagai paradoks informasi lubang hitam. Misteri terbesar selanjutnya yang masih nunggu buat dipecahin. Jadi gimana menurut kalian? Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan terima kasih udah ngikutin penjelasan kita hari ini.